Nah sekarang ini lucu, banyak influencer, wah saya ucapkan yang pertama saya ketawa gitu. Kemarin waktu mau all time high semua euforia, semua bilang akan naik, tapi nggak ada yang bilang turun. Nah ciri-cirinya dua, selain saya menggunakan model dari astrologi itu, saya melihat yang naik itu adalah saham konglo semua. Jadi IHSG itu didorong karena bobot saham konglo ini besar, berlomba-lomba, tapi saham core market movernya itu nggak jalan. Jadi begitu mereka kehantamlah juga. Kehantam semua. Jadi kenaikan ke 9.000 itu benar-benar di-push dengan euforia dari statementnya Pak Purbaya pada saat itu. Semuanya akhirnya kena target 9.000-nya. Waktu itu kita udah mulai check out. Dan itu Desember 2025 kontennya Astronaci di YouTube, jejak detailnya ada. Saya sampaikan kepada members kita juga, klien, check out dulu. Karena satu, dari sisi Eye of Future astrologinya, format statistiknya kita masukkan. Kedua, saham konglo semua nih yang ngedrive market. Gitu. Oke. Menarik nih Pak Gema. Saya mau ngutip dikit ya, tadi Pak Gema bilang ya banyak di luar sana sekarang kan yang berani speak up nih, mungkin influencer ataupun mungkin menganggap sudah mengerti begitu ya. Tapi buat kita-kita yang mungkin masih cukup awam, belum sepanjang Pak Gema lah perjalanannya. Apa sih Pak yang bisa kita indikasinya atau indikatornya biar kita juga nggak terjebak tuh sama pernyataan-pernyataan yang mungkin menguntungkan buat mereka, kitanya lah yang kena. Ya, ini menarik. Jadi kita bicara dulu para influencer abal-abal yang menyampaikan terlalu euforia dulu ya, bagaimana caranya. Satu, saya menggunakan konsepnya Warren Buffett. Ketika semua orang itu optimis, gila-gilaan euforia, that's the time untuk check out. Sebaliknya, Astronaci punya tagline dari 2025 awal ya, market merah ingat Astronaci gitu. Karena setiap market lagi merah, kabur semua ini orang-orang. Dan saya yang konsisten bertahan, mau salah mau bener pokoknya harus ada gitu ya. Dan ketika orang pada fear, Warren Buffett bilang itulah saatnya kita greed. Sampai orang udah muntah-muntah, udah waduh nangis-nangis, itu kita harus beli. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang bilang euforia, wah ini market akan tembus pada saat harga menjelang 9.000. Semua orang bilang ini akan ke 10.000, akan naik terus. Perhatikan, yang bikin naik market ini apa? Saham apa? Nah, dulu di IDX channel itu ada program namanya Mover and Shakers, kan, kalau saya masih ingat. Nah, itu kata-kata kuncinya bagus. Jadi IDX Moversnya itu siapa? Harusnya yang ngedorong market benar-benar solid naiknya itu adalah saham-saham yang memiliki core bisnis bagus dan menjadi backbone utama. Bukan hanya segelintir saham gorengan yang berlomba-lomba naik ngangkat IHSG. IHSG bisa keangkat karena kebetulan dia kapitalisasinya gede misalnya ya. Tapi ini saham receh semua yang kebetulan dikuasai hanya 1 atau 2 atau 3 konglomerasi terus naik bersama-sama. Ini rapuh. Nah, yang ketiga, Anda juga bisa lihat target weekly chart itu targetnya resisten utama weekly di berapa dan ada divergence atau penurunan volume atau enggak. Kalau naik sih naik, tapi begitu volume atau momentumnya kelihatan dia declining momentum ketika harga naik, itu siap-siap check out. Gitu. Ini berarti jadi kita bisa pinter nih di tengah banyaknya arus informasi, mungkin rekomendasi sana sini ya 3 panduan dari Pak Gema boleh kita jadi catatan lah ya. Itu secara general gitu. Yang paling penting kita lihat lah sektor apa yang ngedorong gitu. Dan yang kejadian paling sulit itu memang tahun ini karena biasanya kalau market crash sekarang kan 35% nih turunnya, Covid tuh 65%. Average di Indonesia, market crash mini crash itu 25-27%. Itu terjadi setiap 2 tahun. Yang kali ini itu lebih besar dari semua crash, tapi lebih kecil dari Covid yang 2020. Baru setengah jalan ya. 2008 itu lebih gede lagi tuh turunnya. Nah, berarti kita perhatikan ini kalau misalnya harga sudah naik jauh, bakal turunnya seberapa? Yang paling susah di 2026 adalah global tuh nggak ada koreksi. Kita doang yang sakit. Berarti krisis lokal ya? Krisis lokal. Ini yang susah. Kalau kita bisa identifikasi dari global, itu mungkin lebih gampang gitu. Kalau sekarang agak sulit. Jadi memang harus jeli lah kita melihat apa yang kemudian terjadi. Nah, kalau untuk investor retail, teman-teman retail di luar sana, Pak Gema setelah melihat pengumuman MSCI beberapa waktu kemarin, sebetulnya jangka pendek atau jangka panjangnya dampaknya apa sih, Pak Gema? Kalau pengumuman itu jangka pendeknya tentunya ini akan ngacak-ngacak market ya. Kalau misalnya diberikan jelek lagi gitu ya. Ya mungkin akan turun sekitar 5-8%. 5-8%. Tapi feeling saya melihat dari gejolak ini, kayaknya market sudah kebal. Jadi semua hal yang baru itu di Indonesia itu price in-nya sekitar mungkin 2-4 bulan. Itu price in. Terus kalau dia extend lagi, kasih berita yang aneh-aneh lagi dengan konteks yang sama, biasanya market udah kebal. Sebagai contoh, Covid pertama kali dihantam, jebret, hancur. Tapi begitu ada
cerita tentang ada ancaman COVID lagi, pandemi yang lain, Aduh, hantavirus. udahlah gitu ya. Yes, itu market kita. Jadi market kita itu kayak orang dikasih antibiotik gitu, nanti dia udah kebal gitu. Jadi saya rasa dengan kondisi seperti ini, tidak lama lagi harusnya ya target-target saya yang di atas itu kena semua, dan ini timestamp-nya di Decuan nih. Jadi kan 6.700 sampai even 8.800. Oke, catat nih ya. Ya, nah Oke. ancaman tentunya ada, yang memang ada insider yang saya dengar dari investor-investor di luar itu lagi mempersiapkan Indonesia punya resiko menjadi frontier. Nah, Tapi emang segitu besar potensi kita untuk jatuh ke frontier, Pak Gema? Ada kemungkinan dikerjain lagi sampai ke frontier. Nah, sekarang kalaupun itu jatuh ke frontier, kita bleeding sampai kapan? Jadi jangan pernah takut, oh kita mau ke frontier. Oke, well. Misal di Juni ini disebut kita masuk frontier ya? Sudah 1 bulan. Bulan Juli, balik. Karena kita cuma punya waktu kesempatan turun cuci bersih itu sampai Juli. Why, Pak Gema? Kenapa? Siklusnya. Oh, oke. Jadi turun atau naik itu ada waktunya. Mau turun seberapa pun ada waktunya. Jadi model astrologinya saya itu, lucunya waktu itu saya bilang apa? Masalah Iran itu akan selesai Mei minggu kedua sampai Juni minggu kedua. Range-nya. Which kita sekarang ya udah mulai dengar lah ya. Hari ini kita podcast ini ditentukan Salat Hormuz dibuka. Itu menarik. Dan itu saya ada grafnya, teman-teman pasti udah pernah lihat, dan itu range-nya di situ. Nah, berarti sekarang tekanan eksternal itu sudah mulai reda. Berarti next-nya adalah MSCI. Kalau dilanjutkan dia mau turun, maka di bulan Juli itu terakhir. Juli terakhir, karena memang Juni ini kita masih menunggu bagaimana kemudian hasil Juli review. itu terakhir. Jadi kalaupun dia ngomong mau jelek, jebol lagi ya skinya. Tapi harusnya dia naik dulu, dipompa dulu ke mungkin ke 6.700 lebih. Habis itu baru disikat lagi ke bawah. Nanti paling lama the new accumulation-nya paling lambat di bulan Juli itu sudah harus lay down terus mulai up. Biar nggak panik gimana nih Pak Gema, teman-teman atau mungkin sobat investor IDX? Nah, kita tahu sepanjang sejarah tidak ada market koreksi besar atau crash besar yang tidak diikuti dan all time high. Kita sudah belajar 2008, ya 2011 itu waktu perang Middle East, 2013 tapering, 2015 slowing economic growth, COVID 2020, 2024 juga ada crash 22%, terus kemudian 2025 itu terkait dengan tarif war, terjadi di awal waktu Idul Fitri 2025, diikuti dan all time high ke 9.000. Betul. Semuanya all time high. Semuanya recover. Justru ini udah kita ancang-ancang nih, akan ada masanya kita sampai situ lagi. Iya betul. Jadi ketika pun target bawah dihajar ke bawah, cari dong saham-saham market movernya apa. Jangan sibuk ngurusin, pemerintah begini, pemerintah begitu. Lu tuh mau trader, investor, atau mau menjadi penghujat negara. Kan yang kita lihat sekarang, influencer pun banyak yang akhirnya beralih profesi dari yang awalnya ngasih tahu saham, sekarang jadi influencer untuk hate speech ke pemerintah. Ini market kita. Mau seburuk apapun government kita, ini ladang pangan kita. Ayo kita fokus cari saham yang bagus, kita beli dan kita simpan dapat duit.